Sengkarut Koperasi Merah Putih yang tak kunjung selesai dan terkesan diulur-ulur terus karena regulasi dan deliver komando yang kurang jelas dari pusat seakan menelanjangi Budi Ari bahwa dia benar-benar tak bisa kerja. Sebagai bentuk tanggung jawab, mestinya dia mundur saja seperti opini yang terdapat dalam video berikut ini. Dan yang berbadan hukum per hari ini kayaknya sudah 78 sampai 79 ribu. Tinggal kurang 1000-an lagi lah. Ini insya Allah ya. Insya Allah nanti 21 Juli hari Senin, insya Allah di launching oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Kalau ini nggak segera dieksekusi, Pak, ini kan promis, Pak, janji. Delivery-nya ini yang payah nih, Pak. Sekarang, Pak, delivery-nya ini yang payah, Pak. Ini ditunggu-tunggu, Pak. Kalau nggak ada, Pak, ini pada mundur, Pak, semua, Pak. Begitu ada gerakan mundur nasional, Bapak jebol, Pak. Ini sekarang lagi rencana mau mundur, Pak, karena nunggu terlalu lama. Delivery-nya lamban. Jadi semula mau diresmikan bertepatan dengan Hari Koperasi. Itu tanggal 12 Juli. Nyatanya bubruk. Menteri Koperasi Keuangan menyiapkan 80.000 lebih koperasi desa bisa siap gerak untuk menjalankan kooperasinya itu loh, pengurusnya dibentuk hanya 1-2. Lalu regulasinya juga belum jelas siapa yang mau. Ya, skidul ditunda seminggu, mau diresmikan 19 Juli dan seperti yang tak sampaikan pas sebulan lalu, kalau nggak salah ingat loh, ya nggak siap juga. Benar tak? Berubah ke besok Senin 21 Juli. Ya mesti hanya geser 2 hari, setidaknya yang tak omongkan terbukti benar adanya prediksi sing jauh sebelumnya tak paparkan dudu mergo ngawur. Nah, kalau saya baca peta jalan Koperasi Desa Merah Putih, Bapak di tahap 2025 itu dimulai dengan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas. Dan Bapak minta dana 5,1 T. Artinya apa? Kalau 5,1 T ini tidak ada, maka program akan terhambat. Betul, Pak Menteri? Ya, kurang lebih gitu. Bapak butuh uang. Di saat sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan efisiensi, Pak Presiden, ini menjadi pertanyaan, Pak. Kalau kita lihat KL yang lain, itu luar biasa pengurangannya. Tapi sekarang Bapak minta modal yang begitu besar, dana yang begitu besar, untuk just pelatihan doang, 5,1 T. Berulang kali tak sarankan, wis lah, mau bagaimanapun Budi Ari tidak cakap buat jadi menteri. Sudah selayaknya di reshuffle. Gitu. Ini usulan rakyat, boleh kan? Salah satunya, ya nyiapkan kayak beginian, dibantu banyak kementerian, faktanya meleset. Naik saja wamennya Bung Ferry Juliantoro yang lebih kredibel. Dia memiliki rekam jejak di berbagai sektor ekonomi loh. Baik sebagai peneliti maupun komisaris perusahaan. Itu modal yang mumpuni buat bagaimana memajukan koperasi desa. Oh, relawan menjadi menteri koperasi. Saya bukan mengecilkan, tetapi ini fakta. Harusnya yang lebih kredibel banyak. Bengawan Simudeng nih, dipertahankannya bekas menteri Kominfo yang banyak meninggalkan masalah. Disengaja sama Pak Prabowo biar rakyat tahu kapasitas para pendukung dan relawan Jokowi itu kelasnya memang kelas relawan, bukan level policy maker. Artinya apa, Pak? Bapak ini kalau nyusun model bisnis karena disesuaikan dengan desa, Pak Menteri, karena disesuaikan dengan desa, Bapak harus punya fakta empiris di setiap desa. Betul nggak, Pak? Fakta empiris setiap desa. Karena tesis, antitesis Bapak harus punya data kuantitatif. Itu kami belum terinfo, Pak, sampai sekarang. Fakta empiris setiap desa, supaya dapat model setiap desa, kita belum menemukan di sini. Berarti proses ini masih panjang, Pak. Di tahun 2028, Bapak bicara hilirisasi dan integrasi. Berarti integrasi dengan rantai pasok industri. Tahun 2028,
Bapak bicara di sana. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa 2029 menjadi pilar kemandirian ekonomi desa? Nonsen, Pak. Soalnya gini, di soal Kopdes Merah Putih ini terkesan program yang nggak jelas kok. Regulasinya nggak jelas, keperuntukannya nggak jelas, mainnya piye. Dari awal kemunculan saja itu menimbulkan pro kontra. Secara prinsip saja itu wis gak terpok. Namanya koperasi itu sifatnya kan bottom up. Neng implementasinya kok top down dari atas ke bawah. Harusnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Anggota kok rakyat. Dari urunan anggota orang dikai modal kon balik ke itu bukan koperasi namanya. Itu badan usaha milik kelurahan itu. Kenyataan itu bakal membuat program ini antara gagasan sama pelaksanaan ya orang bakal ketemu. Selain itu gagasan Kopdes ini tidak pernah disampaikan saat kampanye Pilpres atau debat Pilpres dan Cawapres. Artinya apa? Kopdes ini sebenarnya tidak termasuk janji Capres. Visi misi Pak Prabowo nggak ada. Entah apa faktor yang mempengaruhi sehingga Pak Prabowo ngotot buat dijalankan. Ya tiba-tiba setelah resmi menjabat, ada bikin koperasi desa sama bedengus ujuk-ujuk di seluruh desa se-Indonesia. Wah, orang ngeri deh. Anggarannya 450 triliun. Sementara rakyat yang ngerti, koperasi sebagai salah satu institusi itu gagap kok mengikuti kapitalisme. Kalah jauh. Sudah tak terhitung koperasi di tingkat manapun. Pelantai pasti mati, bubar. Kecuali koperasi-koperasi di lembaga-lembaga yang dikelola sendiri untuk anggotanya sendiri. Mungkin sejak 90-an, tahun 90-an, KUD yang zaman Orba pada berjaya. Secara perlahan bertumbangan, kalah dengan kapitalis. Bukan hanya koperasi, usaha bersama atau individu yang level menengah atau kelas konglo kakapun. Ya kepanjangan nututi era post kapitalisme itu. Lo cek sekarang, sudah berapa swalayan gede pada bertumbangan. Departemen store bernama Matahari, Glael, Carrefour, Giant, Hypermart, dan masih banyak lagi brand-brand yang rontok. Ini serius ini. Nah, kok malah pemerintah mendorong membangkitkan Kopdes. Ini kan sulit dinalar. Menkop ungkap kendala pembentukan Kopdes Merah Putih di Papua. Menteri Koperasi Budiari Setiadi menyebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih hampir sudah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Budiari menyebut per hari ini tinggal menyisakan 3 provinsi yang belum terbentuk Kopdes. Dia menjelaskan dalam program Kopdes Merah Putih terdapat 3 tahap. Pertama, pembentukan Kopdes termasuk di dalamnya soal legalitas. 3 provinsi yang belum ada Kopdes. Lanjut Budiari meliputi Provinsi Papua, Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. 3 provinsi tersebut belum 100% memiliki Kopdes. Dijelaskannya belum meneratanya Kopdes di Papua karena kendala teknis seperti soal geografis wilayah yang sulit terjangkau dan luas. Lebih lanjut dalam tahap kedua yakni pembangunan dan pengoperasian, selanjutnya tahap terakhir yaitu monitoring, evaluasi, dan pengembangan. Semua itu menurut Budiari akan dilakukan secara bertahap. Jogja menurutnya bisa menjadi percontohan untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mengembangkan gerai koperasi desa atau kelurahan merah putih.